Clive Waring sedang bermain piano di kamarnya. Kemudian istrinya datang, Clive segera memeluk dengan antusias. Semenit kemudian, istrinya keluar untuk mengambil segelas air. Ketika ia kembali, Clive memberikan pelukan dengan antusiasme yang sama. Seakan-akan dia sudah tidak melihatnya beberapa hari. Hal ini terus berulang dan berulang. Clive adalah seorang musisi ternama di London. Pada tahun 1985 di usianya 47 tahun, ia terkena virus encephalitis herpes langka yang menyerang sistem saraf pusatnya. Sejak itu, ia tidak dapat mengingat kembali semua masa lalunya atau membuat kenangan baru. Ini menjadikannya sebagai kasus amnesia terekstrim yang pernah dicatat dalam sejarah. Meskipun begitu, Clive masih ingat bagaimana berbicara bahasa Inggris, mengenakan pakaian, dan bermain piano. Bagaimanakah cara kerja memori sehingga kita dapat menjelaskan hal yang terjadi pada Clive? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Remashi Pemutiananda, seorang mahasiswi psikologi semester 7. Saya di sini akan menjelaskan secara simpel bagaimana cara kerja memori. Secara teknis, memori adalah pembelajaran yang telah berlangsung dari waktu ke waktu, informasi yang telah disimpan, dan dalam banyak kasus dapat di-recall. Memori biasanya diakses dengan 3 cara yang berbeda, melalui recall, recognition, dan relearning. Recall ialah bagaimana kamu mengingat kembali guna mendapatkan informasi yang kamu ketahui, seperti yang dilakukan pada soal isilah titik-titik berikut. Titik-titik adalah ibu kota Sulawesi Selatan. Jika otakmu mengarahkan pada jawaban Makassar, maka kamu telah melakukan apa yang disebut sebagai recall. Sedangkan recognition lebih tepatnya itu seperti soal pilihan ganda. Kamu hanya perlu mengidentifikasikan informasi lama ketika diberikan beberapa pilihan. Seperti pada soal berikut ini. Dari pilihan di bawah, yang mana bukan ibu kota negara di dunia? A. New York, B. Jakarta, C. Roma, D. Beijing. Kemudian, relearning adalah semacam menyegarkan atau memperkuat informasi lama. Jadi ketika kamu belajar untuk UAS, kamu mempelajari lagi atau relearning hal-hal yang sudah setengah lupa, yang mana lebih mudah dibanding ketika kamu pertama kali mempelajarinya. Kemudian kita mempelajari apa itu short term memory dan long term memory. Sejak tahun 1960-an, banyak ilmuwan psikologi mengakui bahwa definisi klasik dari short term memory tidak benar-benar merepresentasikan semua proses yang terjadi dalam transfer memori ke long term memory. Seluruh ide dari short term memory diperbaharui ke konsep yang lebih komprehensif, yaitu working memory. Working memory melibatkan semua cara bagaimana mengambil informasi jangka pendek dan menyimpannya ke penyimpanan jangka panjang. Dan kemudian dibagi lagi menjadi 2 proses, yaitu explicit process dan implicit process. Ketika kita menyimpan informasi secara sadar dan aktif, ini disebut sebagai explicit process. Kita memakai sebagian aspek ini di saat belajar. Proses inilah bagaimana kita mendapatkan fakta dan pengetahuan yang dipikir kita butuhkan. Seringkali, working memory mentransfer hal yang tidak disadari ke long-term memory, yang mana ini disebut sebagai implicit process, proses yang tidak memerlukan keaktifan dan konsentrasi. Contohnya adalah classically conditioned association, seperti ketika kamu berkeringat saat melakukan penjemputan gigi, yang mana kamu pernah melakukannya tahun lalu. Otak tidak perlu menarik semua informasi yang berkaitan dengannya, tanpa itu pun kamu sudah berwajah pucat, ketakutan, dan penuh kekhawatiran. Inilah yang dilakukan implicit memory, mencakup semua hal automatic processing. Tidak hanya explicit dan implicit memory yang menjadi bagian dari short term memory, tetapi juga terdapat berbagai jenis dari long term memory. Misalnya procedural memory, yang mengacu pada bagaimana kita ingat cara untuk melakukan hal-hal seperti naik sepeda atau membaca, yang mana hal ini memerlukan effort untuk belajar pada awalnya, tapi pada akhirnya kita dapat melakukannya tanpa berpikir tentang hal tersebut. Selain itu, ada juga episodic memory, diikat pada episode tertentu dari kehidupan seseorang. Sebagai contoh, Clive yang kehilangan sebagian besar memori episodiknya, tetapi dapat dilihat ia masih bisa memainkan piano, membaca, dan lainnya. Terbukti dari hal tersebut, memori proseduralnya tidak terpengaruh sama sekali. Pada bagian akhir, saya akan memberikan tip untuk menjaga agar memori kita tetap sehat. Yang pertama, mnemonic. Teknik ini membantu dengan menghafal. Mnemonic bekerja dengan mengorganisir item menjadi hal yang akrab dan familiar. Proses ini disebut chunking. Sebagai contoh, Magiku Hibinio untuk warna pelangi, ditambah dengan irama dan lagu-lagunya. Magiku Hibinio itu warna pelangi.
Strategi seperti mnemonik dan chunking membantu dengan explicit proses. Tetapi, bagaimana cara untuk menjaga memori? Hal ini tergantung seberapa dalam kamu memahami tingkat proses pengolahan memori yang berbeda-beda. Seperti shallow processing, yang memungkinkan kamu mengkodekan informasi di pendengaran atau tingkat visual berdasarkan suara, struktur, atau penampilan dari sebuah kata. Contohnya seperti kamu mengingat informasi karena font yang unik. Dari informasi tersebut, pada tahap ini, kamu sudah mencapai tahap explicit proses. Tetapi, untuk benar-benar menyimpan informasi itu, kamu harus mengaktifkan deep processing, yang mengkode semantik berdasarkan makna yang terkait dengan informasi tersebut. Memori sangatlah kuat, ia terus membentuk dan membentuk kembali di otak, di hidup, dan di identitas kamu. Clive Waring, jika dilihat dari luar, masih dirinya sendiri. Tapi, ketidakmampuannya untuk mengingat dirinya atau proses apa yang telah terjadi, dia telah kehilangan beberapa bagian yang penting dari dirinya. Ingatan mungkin menghantui atau mendampingi kita, tapi inilah yang mendefinisikan kita. Tanpanya, kita dibiarkan mengembara sendirian dalam gelap.